Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Ustadz Felix Xiao adalah salah seorang pendakwa yang cukup tersohor di Indonesia. Sosoknya terbilang cukup populer, terutama di kalangan anak muda. Hal ini lantaran pembawaan dan materinya dalam berdakwah. Ustadz Felix Xiao merupakan seorang keturunan Tionghoa yang pada akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Ustadz Felix Xiao lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 31 Januari 1984. Tak hanya berdakwah secara tatap muka, Felix Xiao juga terkenal aktif di media sosial. Semasa kecil, Felix Xiao tumbuh di lingkungan mayoritas non-muslim. Meski demikian, Felix Xiao akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Kala itu, orang tuanya mendukung apa yang menjadi tekad dan keputusannya. Felix Xiao memutuskan untuk menikah dengan Lin pada 2006. Dari pernikahan itu, Felix Xiao telah dikaruniai 4 orang anak. Semasa duduk di bangku SMP, Felix Xiao mulai merasakan banyak hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Felix Xiao kemudian memutuskan untuk mencari agama lain. Bahkan kala itu, Felix Xiao sempat tidak percaya dengan adanya Tuhan. Felix berpikir kembali bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang spesial dan Tuhan memang ada. Felix Xiao melanjutkan dengan mencari agama yang mengajarkan Tuhan ada dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Dikutip dari kanal YouTube Cerita Untungs. Jadi pertama-tama kita harus sampaikan dulu bahwa nggak ada yang salah pada curiosity ya, pada sebuah keingintahuan. Karena keingintahuan itu justru adalah sesuatu yang membuat manusia itu menjadi manusia. Jadi pernah dibilang sama orang kalau nggak ada curiosity, manusia itu ya sama seperti hewan sebenarnya. Karena dia nggak akan menemukan inovasi, dia tidak akan pernah untuk menjadi lebih baik, nggak akan pernah mempelajari sesuatu dan seterusnya. Tidak ada inovasi dan seterusnya. Nah maka kemudian curiosity ini penting. Dulu ketika saya merasa saya itu curious dan mempertanyakan segala sesuatu, akhirnya saya menganggap bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip mabuk agama itu adalah orang-orang yang justru tidak pernah mikir. Iya, gitu kan ya. Karena atau salah persepsi dalam memahami agamanya. Betul, seolah-olah bahwa mereka itu nggak pernah bertanya, taken for granted, makanya kadang-kadang kita ejek. Kenapa kita ngejek mereka? Karena kita udah mikir susah jelasin apa yang sudah saya pikirin pada orang-orang yang nggak mau mikir. Maka kita ejek. Contoh, kalau teman-teman saya dulu sedikit beriman, jadi pernah ada manajer sepak bola saya, itu awalnya mainnya sama kita bareng, main PS, dia cewek. Main PS bareng, ke lapangan bareng, sampai malam hari bisa bareng. Tiba-tiba Ji, setelah dia dalam tanda kutip hijrah gitu kan ya, tobat, tiba-tiba dia nggak mau main lagi sama kita. Dia nggak mau main PS bareng lagi, dia nggak mau bareng-bareng yang laki-laki lagi, nggak mau main bola lagi. Jatuhnya nggak asik. Nggak asik. Kenapa? Karena sudah sibuk pergi ke rumah ibadah. Ini kayak saya cerita hijrah saya sama istri itu, kamu tuh udah nggak asik lagi kayak dulu gitu. Terus dia suatu hari ketika kita masih toleransi lah dalam tanda kutip, kok dia berubah ya? Kita ngomong nih sama teman-teman, kok dia berubah ya? Tapi kita nggak enak dong langsung ngomong secara frontal. Sampai satu waktu ketika kita lagi asik-asik ngomongin game, ketika pas lagi keluar main lah kalau dalam dulu ya, istirahat di sekolah itu, dia ngomong gini, Lik, bertobatlah Lik, kerajaan Allah sudah dekat. Dia ngomongnya gitu. Yang ngomong siapa? Ngomong yang tadi tobat, yang tadi hijrah. Manajer sepak bola kita ngomong ke saya gitu. Lalu kemudian saya bilang gini, saya kan kaget sama teman-teman saya. Lalu kemudian saya bilang gini, kerajaan Allah dari Hong Kong. Jadi mulai dari sejak itu, semua orang-orang yang dalam tanda kutip kayak sudah hijrah, beragama, itu kita anggap mabuk agama. Udah nggak usah ditemenin deh. Mereka orang-orang yang terlalu fundamentalis. Mereka terlalu apa ya? Kita bilang mereka berlebihan. Karena kita dari dulu diajarin agama tuh kamu sama Tuhan. Kalau sama orang lain gak usah bawa agama. Gitu kan ya. Nah artinya ini adalah yang kita dibiasakan. Nah di satu titik, saya itu kalau secara singkat menemukan, oh ternyata ada agama yang justru nyuruh orang mikir. Saya jadi bingung, kita merasa kita tuh sendiri yang mikir. Para ateis itu yang mikir. Dan agama tuh justru nggak boleh mikir. Tapi dalam satu titik saya menemukan ada agama yang justru kalau ada orang nggak mikir malah disalahin. Ada orang nggak curious malah dibilang dia calon untuk mendapatkan kesulitan dan calon mendapatkan azab. Lalu kemudian saya lihat ternyata agamanya ini agama Islam yang setahu saya dulu nggak gitu. Setahu saya justru agama Islam ini adalah yang paling nggak mikir. Iya, seidentik dengan kebodohan salah gitu. Bener, mereka punya identik dengan kebodohan dan apa-apa nyalain takdir. Kenapa kamu miskin? Sudah takdir.
Kenapa kamu bodoh, dapat ranking rendah? Ya memang sudah takdir saya begitu. Maka waktu dulu saya bilang, benar kata Karl Marx, agama itu candunya orang. Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi nggak mikir, dia jadi kemudian seolah-olah nggak mau untuk maju. Dan orang-orang bilang, ya dia jadinya kalau sudah orang beragama tuh dia jadi nggak peduli tentang cari duit, nggak peduli sama keluarganya, karena dia sudah fokus kepada Tuhan. Maka kemudian saya pikir ini yang saya temukan nggak gini Islam. Nah, poin di mana kemudian saya melihat Islam itu adalah agama yang berbeda, bahwa Islam itu justru nyuruh semua orang untuk mikir supaya dapat Islam. Dan Islam itu ketika kemudian suruh orang untuk mikir, ketika dia sudah dapat Islam itu, maka Islam menentukan jalan-jalannya yang justru masuk logika. Di titik itu kemudian saya bilang, wah ini berarti mikirnya saya kurang dalam malah. Karena ketika saya mikir ketika saya mikir dalam lagi, di situ ada beberapa hal yang saya nggak bisa nafikan. Di kalimat apa, Ustaz? Sampai akhirnya Ustaz kayak ini benar. Ini ternyata nih yang biasa saya cari nih. Setelah mengenali beberapa agama, Felixio menemukan Islam. Menurutnya, Islam tidak bertentangan dengan akal manusia. Nah, ketika kemudian saya baca Al-Quran itu, dibacain sih sebenarnya, saya bertemu dengan satu ayat judulnya Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Ini ayat bukan ayat sembarangan. Ketika saya dengar ini kayaknya sombong banget. Kenapa? Karena ayat tapi nantang. Nantangin orang-orang untuk mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Jadi seolah-olah gini, kalau kamu bener, Lik, kamu datangin yang semacam dengan Al-Quran. Cari ayat yang paling pendek, cari surat yang paling pendek, kamu datangin yang semacamnya, berarti Al-Quran salah, kamu benar. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu harus ngakui ini kitab bukan datang dari manusia. Berarti datang dari luar manusia yang menguasai yang pasti-pasti yang kamu nggak bisa mikir. Contoh, sehebat-hebatnya orang mikir, Ji, dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan kenapa dunia ini bisa ada. Sehebat-hebatnya dia, sekeren-kerennya teori dia. Tapi kejadian dunia ini terlalu rumit untuk bisa dijelaskan oleh manusia. Sehingga orang-orang yang membahas ini sekalipun, maka dia akan sampai pada satu kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah, ini adalah perhitungan yang maha rumit kejadiannya. Contoh, Roger Penrose tuh mengatakan bahwa kejadian alam semesta, kalau kita bilang itu kebetulan, maka probabilitas kebetulannya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Nah, maka kemudian ayat yang tadi ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, ini satu frekuensi dengan kejadian di dunia yang nggak ada semua orang bisa jawab. Kalau kamu bisa kalau kamu merasa benar, datangin yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu memang merasa Tuhan nggak ada, ayo buat yang semacam dengan bumi. Ayo buat yang semacam dengan alam semesta, bisa nggak? Itu kan sama tantangannya. Challenge ya. Challenge. Ada berapa hal? Contoh lagi, yang kita nggak bisa nafikan, mati itu kita nggak bisa nafikan, Ji. Orang sepintar apapun, Ji, mereka nggak akan bisa menjawab kenapa manusia bisa hidup dan kenapa manusia bisa mati. Benar. Tapi kenyataannya ada manusia hidup, ada manusia mati. Saya pernah ditanya sama teman saya. Fact yang nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Tapi nggak bisa dijelaskan secara akal. Contoh, saya pernah ditanya sama teman saya, Lik, kenapa ada manusia hidup, kenapa ada manusia mati? Ahli biologi dong. Olimpiade biologi. Oh gitu? Iya, dulu. Tapi nggak lulus. Nggak menang level kecamatan. Tapi karena saya udah belajar biologi, saya bisa jawab. Jawaban saya adalah karena mereka punya jantung. Jantung itu berdetak untuk mengalirkan seluruh darah ke dalam tubuh manusia. Kenapa jantung bisa berdetak? Saya jelasin. Kenapa ini bisa berjalan? Saya jelasin. Sistem organ saya jelasin, jaringan saya jelasin, sel saya jelasin. Kenapa manusia bisa bergerak seperti sekarang? Tapi kemudian dia bilang, Lik, itu mayat juga punya jantung, mayat juga punya organ semuanya, tapi dia nggak hidup. Ada nggak bisa buat mayat hidup? Saya bilang, iya juga ya, berarti ada sesuatu yang berbeda nih. Nah, kita nggak bisa jawab. Ada orang yang nanya lagi, kalau gitu kita punya teori bahwa manusia punya soul, punya jiwa. Kalau gitu kita ukur, soul itu apa? Karena kalau soul itu ada, dia harus punya berat. Karena kata orang fisika, Ji, setiap yang punya volume itu punya massa. Setiap yang punya massa pasti punya volume. Kalau dia menempati ruang, pasti dia punya berat. Ada volumenya, ada beratnya. Maka kita ukur berapa jiwa itu beratnya berapa. Mereka nimbang orang sakaratul maut, Ji. Dan setelah mati udah hilang nih, teorinya harusnya ada yang berkurang berat badannya. Karena ada roh yang keluar, kayak film Ghost gitu, Ji. Iya, benar. Ternyata nggak ada, Ji. Jadi apa yang menghuni manusia sehingga manusia bisa hidup? Kita nggak tahu. Nah, ini semua dijelaskan sama yang tadi.
Kalau kamu bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran, kamu benar. Kalau kamu bisa ngidupin orang mati, kamu benar. Kalau kamu bisa menjawab teka-teki dunia yang nggak bisa kita bahas tadi, maka kamu benar. Tapi ada nggak bisa jelasin? Nggak ada. Nggak ada. Ya kalau yang saya tahu mah sejauh ini teori yang paling dekat dengan kemungkinan itu kan baru ditemukan abad 19 ya, Stephen Hawking ya. Ya. Stephen Hawking sebenarnya kan katanya. Ya, tentang gravitasi. Tentang ini apa namanya Big Bang. Big Bang. Dia bahas bahwa Big Bang itu bisa jadi seperti sekarang karena gravitasi. Ujung-ujungnya dalam bukunya itu. Tapi gravitasi juga gravitasi yang mana? Dan gravitasi itu adanya dari mana? Itu kan perlu dipertanyakan lagi. Iya. Kalau misalnya gravitasi dikatakan kekal, nggak mungkin. Karena sebelum di dunia ini, bahkan sebelum gravitasi harus ada time, harus ada waktu. Nah, jalannya waktu itu siapa yang ngatur juga? Bingung semua jadinya. Karena sebelum, ini agak jelimet ya, contoh kayak ini. Teori Big Bang, Ji. Big Bang itu ledakan besar. Ya. Asal teorinya itu gini, kita kayak niup balon. Kita pas balonnya kecil, kita titik-titikin tuh. Kita tiup, semakin besar balonnya, titik-titiknya semakin menjauh. Iya. Maka Makin bintang expanding. expanding. Titik-titik di dunia ini alam semesta semakin menjauh. Nah, itu artinya kalau kita putar balik waktu, Ji. Putar balik waktu, putar, dia semakin mengkerut. Jadi satu titik. Segede cangkir kopi gitu ya. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya? Kata mereka satu titik yang volumenya itu 0, tapi masanya tidak terhingga. Bingung kan? itu di luar konsep juga berarti. Di luar konsep fisika. Nah, di titik ini waktunya juga 0. Tapi kalau sebelum ini waktu nih, sebelum ada waktu, ada apa kemudian kita nggak ngerti. Apakah kemudian something tak terhingga yang udah beyond dari kemampuan manusia? Di luar kemampuan manusia, karena waktu belum ada. Ibarat kalau kita lagi ngedit video, itu belum ada perjalanan time frame. Ya. Nah, bingung kan jadinya kan? Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang kita tuh memang nggak bisa bahas. Manusia tuh diciptakan untuk mengakui keterbatasan dirinya. Dan ada satu kitab yang bilang bahwa yang nyiptain nggak terbatas. Yang kamu nggak bisa jawab tadi. Itu semua yang dia ciptain. Iya, ada yang klaim. Nah, kalau kamu ragu, kamu datangin yang semacamnya. Kalau kamu ragu, kamu hidupin manusia. Kehidupan Felix Xiao sebagai seorang mualaf bukan tanpa halangan. Pada awal menikah, Felix Xiao sempat mendapat cobaan. Kala itu, Felix mengalami kesulitan mencari pekerjaan hingga akhirnya memilih bekerja sebagai penjual emas. Pada tahun 2013, Felix Xiao mulai menulis buku dan laku di pasaran.